Apa ditarik ke Cirahong, apa ditarik kemana, itu wallahu alam. Kalau yang ditarik ke Cirahong itu, kalau mau bunuh diri itu sudah tidak bisa ngomong lagi. Nah itulah, itu yakin akan terjadi bunuh diri. Itu biasanya loncat ya? Ya, loncat. Ya, menjatuhkan diri. Loncat dari jembatan, Pak. Belum lama 4 bulan ke belakang itu dalam waktu selisih sebulan itu 2 orang terjun dari sini. Si abang yang ngambil rumput nanya sama orang itu, "Mang, kenaon?" Bilang dia, "Nunggu kereta." Udah, nggak bunyi lagi, nggak ngomong lagi. Akhirnya dia langsung ada kereta api melindaskan diri. Iya, seperti itu Pak Haji. Kalau malam itu di sini memang mencekam atau gimana sih Pak? Sunyi. Kalau yang belum biasa Pak, nggak bakal berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, Sobat Malam Mencekam, kembali saya mau mengingatkan bahwa Malam Mencekam itu selalu hadir di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan jamnya itu di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan lupa untuk catat harinya juga jamnya, supaya Anda jangan ketinggalan video-video yang akan diupload oleh Malam Mencekam. Oke, saat ini kami sudah berada di Jembatan Cirahong, yaitu tepatnya di Cirahong, Kabupaten Ciamis. Jadi kalau jarak dari kota Ciamis menuju Cirahong ini kurang lebih sekitar 4 km. Nah konon, jembatan ini banyak menyimpan cerita-cerita yang mistis. Yang ada di belakang saya, itu adalah jembatan Cirahong. Nah, bahkan cerita mistis mengenai Cirahong ini, itu pun sudah banyak diliput oleh stasiun TV nasional kita. Nah, Sobat Malam Mencekam sekalian, sebelum kita masuk ke cerita mistis dan goibnya, seperti apa mencekamnya jembatan Cirahong, kita sudah kehadiran bintang tamu, seorang narasumber yang sudah ada di sebelah kiri saya. Kita akan kenalan dulu dan kita akan ngobrol dulu dengan beliau. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mbah Nandang ya? Iya betul Pak. Mbah Nandang ya. Mbah Nandang memang asli di sini Mbak ya? Asli di sini Pak. Dari lahir di sini. Iya, mulai lahir di sini. Keluarga gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat semua ya. Sehat semua. Kelihatan apa juga kelihatannya sehat walafiat nih. Alhamdulillah. Makin seger aja nih kelihatannya. Iya. Nah, Mbah, kira-kira cerita apa nih, Mbah? Kurang lebih yang mau disampaikan seputar dengan jembatan Cirahong ini. Kalau masalah jembatan Cirahong ini memang mengandung misterius itu bukan hanya sekedar basa-basi. Oh gitu ya, memang ya, nyata itu ya? Betul, bahwa ini adalah nyata ya. Kalau dulu orang bilang suka jembatan Cirahong, jembatannya jembatan bunuh diri. Kadang-kadang orang bercanda jalan bunuh diri gitu. Makanya kalau ke Cirahong itu jangan coba-coba dipakai asal ngomong aja gitu. Sompral gitu jangan ya. Sompral ya. Iya betul, jangan sompral. Kalau sompral pasti akan terbukti dan terjadi. Dan itu orang bunuh diri berarti di sini lumayan sering atau gimana? Kalau di sini mungkin nggak tahu
kemana itunya, bahkan tiap tahun itu selalu ada yang bunuh diri. 4 bulan ke belakang aja yang di Cirahong ini yang bunuh diri 2 orang. 2 orang? 2 orang ya bunuh diri itu. Sobat Malam Mencekam, bagaimana kisah mencekamnya jembatan Cirahong ini? Anda jangan kemana-mana, kita akan ngobrol lebih detail dengan Abah Nandang. Oke, Bah. Seperti apa, Bah, cerita awal? Abah ini kan lahir di sini ya? Betul, saya lahir. Ya. Boleh bisa diceritakan, Bah? Bahwa Cirahong ini, jembatan Cirahong ini adalah jembatan peninggalan Belanda ya. Pada waktu itu juga Cirahong ini di atasnya jalan kereta api, di bawah ada jembatan khusus jalan mobil dan motor ya. Di bawahnya lagi adalah Sungai Citanduy. Ya, di bawahnya Sungai Citanduy. Sungai Citanduy ya. Sungai yang terbesar di ini di wilayah Priangan Timur adalah Citanduy yang mengalir ke Pangandaran, Laut Pangandaran gitu. Itu jaraknya tuh berapa meter, Bah, sampai ke bawah itu? Ya, jarak dari atas ke bawah kurang lebih 100 meter, kurang lebih gitu ya. 100 meter ya. Maka di sini kalau orang-orang yang mungkin udah itu adalah dijadikan tempat bunuh diri ya. Kalau orang-orang yang nggak kuat iman gitu, biasanya dia ngomong saya mau bunuh diri, yakin dia bunuh diri. Langsung terjadi? Ya, terjadi. Tetapi kalau seandainya saya karena pernah bangun rumah di sini, sekitar tahun 92 sudah bangun rumah di sini. Itu kalau orang yang mau bunuh diri itu kalau ditanya udah nggak bisa ngomong lagi, paling menjawab gitu ya, itu yakin itu akan terjadi bunuh diri kalau bilang tapi kalau dia masih lagi nangis terus kenapa gitu, saya mau bunuh diri, itu nggak bakal jadi sampai kapan, nggak bakal jadi. Tetapi kalau orangnya ditanya mau kemana, nah itu ya yakin itu adalah mau bunuh diri karena sudah ditarik ini. Ditarik oleh gaib ya. Oleh ya orang itu yang goib itu. Goib ya. Itu. Ya, bisa kejadian ya biasanya langsung ya. Betul. Dan Abah sendiri pernah mengalami nggak, Bah, selama Abah tinggal di sini? Ada nggak pengalaman mistis, goib yang Abah memang rasakan atau yang Abah juga terima? Kira-kira ada nggak pengalaman Abah? Ya, kalau pengalaman saya selama saya di sini, selama bangun rumah, punya rumah di sini karena pernah punya rumah di sini, ya. Jadi kalau anak-anak muda biasanya mau nonton, mau pulang itu baliknya ke tempat rumah saya, Pak, di sini. Ke tempat rumah saya. Kalau kadang-kadang saya pergi keluar titip rumah, anak-anak pemuda-pemudi itu ngomong malam ada yang gini-gini, tapi saya yakin kalau saya di sini belum pernah gitu. Tapi anak-anak muda selalu bilang begitu. Maksudnya yang gini-gini itu apa tuh? Ya artinya mungkin yang goib-goibnya selalu memberikan apa namanya ya, selalu memperlihatkan kepada anak-anak muda, karena yang anak-anak mudanya kan suka sombral-sombral gitu. Nah seperti itu, Pak. Suka menampakkan gitu? Iya, menampakkan, iya betul. Itu sosoknya gimana tuh? Ada nggak gambaran sosok? Kalau gambaran-gambaran itu karena saya terus terang, kalau buat saya tidak, karena saya tidak pernah menantang ya. Kalau anak muda suka canda gitu. Kalau sudah kayak canda. Nah seperti itulah. Tetapi kalau saya pernah lihat itu ada salah satu pohon yang muter. Masya Allah, astagfirullah, subhanallah, ini kenapa kok pohon muter tapi yang lainnya tidak muter? Itu yakin itu ada itu yang muter begitu. Muter seperti apa?
kayak di apa ya, kalau yang memang muter gimana Pak? Muter gitu, muter gitu. Tapi yang lainnya enggak. Oh berarti itu ada sesuatu ya, yang goib itu, yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan. Tapi saya di sini tidak pernah nantan, tidak pernah ini. Saya selalu apa namanya, istilahnya apa, sama-sama makhluk Allah. Semua sama makhluk Allah. Kamu jangan ganggu, saya juga tidak akan ganggu. Begitu. Terus ada juga yang katanya ada yang berbentuk ular juga ya Pak ya, yang nggak ada ekornya itu. Oh iya. Itu seperti apa awal ceritanya? Yang berbentuk ular itu Pak, sebetulnya saya juga baru melihatnya ini kurang lebih 4 bulan, yang semuanya jelas berbentuk ular, cuma kepalanya ada apa, ada polet-poletnya, ada putih, ada kuning ya, kuning-kuning emas begitu. Nah itu matanya, istilahnya matanya terbuka lebar-lebar tapi tidak ada buntutnya. Itu saya lalu ngomong, istilahnya jangan sampai mengganggu saya juga tidak akan mengganggu kalian. Sesama makhluk Allah silahkan pergi. Tapi ternyata tidak pergi waktu itu. Itu kejadiannya ngelihat itu sore, siang, malam? Agak siangan Pak, siang. Dilihat dengan mata telanjang saya. Dilihat dengan mata telanjang saya, karena dia nggak mau ngalah, ya akhirnya salah ya yang ngalah. Saya yang ngalah. Ketika saya menyuruh, Kang tolong betulin air untuk ke warung ya. Tapi si Akang nggak lihat apa-apa. Tapi kalau sama saya lihat. Itu kejadiannya itu, yang ular itu. Yang memperlihatkan apa namanya, berbentuk ular tetapi tidak ada buntutnya, ada kepalanya. Itu tidak ada buntutnya, ada kepala. Itu Pak ya. Nah kalau misalkan yang di jembatan sendiri Pak, Abah pernah melihat nggak? Saya sering lewat, cuma kalau yang tidak biasa ini keluar duri-duri, cucuk-cucuk gitu. Oh merinding? Merinding ya. Karena saya waktu sekolah juga orang yang dari Ciamis itu, hanya saya pergi sekolah di Cilendek, pulang malam karena ojek tidak mau, bapak saya tidak mau jemput, tidak ada keluarga jemput, ojek yang dari Manonjaya ke sini untuk mengantarkan tidak mau. Itu di tahun berapa itu Pak? Sekitar tahun 82 aja Pak, masih belum lama. Akhirnya saya jalan, kata orang kamu itu berani, kata gitu. Emangnya ada apa? Karena saya udah biasa aja gitu ya. Kalau seandainya misalkan ada yang bunuh diri, itu saya yang paling terdepan melihat itu. Kalau ada yang bunuh diri. Seperti apa tuh? Misalkan saya harus meyakinkan yang bunuh diri itu apa laki, apa perempuan, apa anak muda, apa dewasa. Itu saya selalu membuktikan. Seperti itu Pak. Alasan bunuh dirinya kenapa? Kalau biasanya orang yang sudah segala-galanya apa namanya udah kehilangan akal kayaknya, dan istilahnya kalau ngomong di sini sombong ya Pak, mohon maaf ya. Makanya saya tidak berani sampai ngomong pribumi aja, tidak berani sombong. Tapi kalau yang lain udah sombong itu ini ya pastilah. Ada kadang-kadang orang sompral ya. Ya sompral, kadang-kadang orang kencing asal berdiri tidak permisi langsung dia nggak tahu tuh kena itunya. Oh itu di daerah sini? Daerah sini Pak, ya betul. Itu yang saya pernah lihat ya, itu kenyataan Pak. Kenyataan, bukan istilahnya cerita. Dibuat-buat, bukan cerita, tapi nyata. Oh orang ini begini, oh orang begini. Kejadian ini seperti apa tuh Pak, yang orang kencing sembarangan gitu? Kalau orang yang kencing sembarangan itu akhirnya dia ngomong sendiri, bilang tidak sopan, tapi suaranya bukan suara orang itu, bukan suara orang yang kencingnya. Dia lalu ngomong, kamu tidak sopan, gitu bilang. Tapi suaranya berbeda. Apanya Pak? Suaranya berbeda. Beda Pak, beda. Bukan suara orang itu. Bukan suara orang itu. Nah, kejadian-kejadian goib apa lagi nih Pak yang Bapak pernah saksikan sendiri?
Kalau goib-goib yang pernah saksikan ini, itu istilahnya Pak seperti mohon maaf ya, kereta api ya. Dulu ada kereta api Tasik Banjar, Banjar Tasik ya, berhenti di stasiun Cirahong. Itu kalau seandainya lewat itu, maaf ya, yang disebut Mbah Raung, mohon maaf ya. Nah ini Mbah Raung kadang-kadang nyandain kereta suara biasa, mesin tidak mati tapi tidak jalan. Nah itu seperti itu. Semua masinis, semua konektor udah paham bahwa di sini itu adalah biasa ya, suka ada itu. Ya Mbah Rahong itu kalau itu Pak. Jadi kata orang tua juga, perjalanan Mbah Rahong itu dari Sasak Cirahong ini sampai ke sana ada got yang paling panjang itu di sana. Kalau kata orang tua, kamu jangan masuk sana, saya itu orang yang paling kayak mana ya, saya selalu ingin membuktikan, ingin masuk aja saya itu masuk, walaupun sudah dilarang oleh orang tua. Dua-duanya ada yang paling panjang itu ke bawah gitu Pak, tapi tetap rasa merindingnya ada Pak. Tapi saya bilang, saya makhluk Allah, kamu makhluk Allah, saya mohon izin saya lewat ke dalam ini. Nah itu aja hanya itu aja yang saya sampaikan. Tapi rasa merindingnya tetap ada, tidak merinding. Nah itu Pak. Itu rasa merinding itu diakibatkan karena memang ada kehadiran atau seperti apa? Ya udah jelas Pak, pasti udah ada ya suatu kehadiran yang gaib-gaib itu. Makanya begini Pak, kalau seandainya saya pulang sekolah, saya kenapa tidak berani kelewat ke sini? Tapi kalau ke sana, meskipun ada orang yang habis dipikul, orang yang bunuh diri, karena harus terpaksa, saya mau jalan mana lagi? Akhirnya saya jalan sana Pak, jalan ke sana, jalan setapak ya, jalan kaki. Mau lewat jalan kereta, karena dulu cerita orang tua kereta pertama terguling di Indonesia itu yaitu di sini Pak, ini di tikungan ini. Banyak yang meninggal, makanya saya lebih baik ke sana. Karena ke sini juga agak apa ya, angker itu ya. Itu saya nggak berani, kecuali kedua orang. Tapi kata orang lain, saya itu adalah orang yang paling berani. Pergi ke sekolah, ada sekolah di Ciamis, malah sekolah ke Tasik, ambil siang, pulang malam, seperti itu aja Pak Haji. Nah kalau bentuk daripada orang bunuh diri itu, Mbah, itu seperti apa aja sih bentuk bunuh dirinya? Kalau orang bunuh diri, kalau menurut cerita dari keluarganya, kalau sudah terjadi itu ada suatu permasalahan di dalam rumah tangganya katanya. Tetapi dia apa ditarik ke Cirahong, apa ditarik kemana, itu wallahu alam. Kalau yang ditarik ke Cirahong itu kalau mau bunuh diri itu sudah tidak bisa ngomong lagi. Orangnya kalau ditanya meskipun kenal dengan orangnya nggak bakal jawab dia. Nah itulah, itu yakin akan terjadi bunuh diri. Itu Pak Haji yang saya tahu itu. Itu biasanya loncat ya? Ya, loncat. Ya. Menjatuhkan diri. Loncat dari jembatan, Pak. Dari jembatan. Loncat dari jembatan. Belum lama 4 bulan ke belakang itu dalam waktu selisih sebulan itu 2 orang terjun dari sini. Semuanya laki. Laki-laki. Iya. Nah, perempuan nggak ada? Kalau perempuan itu Pak, jadi perempuan jarang terjun. Tapi kalau perempuan itu turun ke Citando ya, ke bibir itu ada lubuk apa, baru dia terjun gitu. Terus kalau misalkan ada warung, ini nitip dibuka, nitip perhiasan tapi nggak ngomong. Kemana? Mau kemana? Ke bawah. Udah nggak ngomong lagi, nggak bakal ngomong lagi karena udah ditarik gitu. Gitu ya? Nggak bakal ngomong 2 kali. Mau kemana? Udah ke bawah. Udah. Nah seperti itu Pak. Tiba-tiba hilang aja. Iya hilang. Seperti itu. Ada nggak sempat penemuan jasad di bawah atau segala macam? Oh banyak Pak, sering. Pernah. Pernah. Itu dari pihak mana Pak yang menemukan?
Jadi yang kejadian ini Pak biasanya agak renggang dari wilayah Cirahongnya. Kalau penduduk sini nggak pernah gitu, nggak pernah kena gitu. Tapi kalau yang agak renggang gitu pikiran udah pastilah tertarik. Jangan coba-coba ngomong mau saya nanti bunuh diri Cirahong. Nah jangan begitulah. Keceplosan gitu. Iya. Kenapa tuh Pak? Makanya nggak tahu. Biasanya langsung ngomongnya langsung terjadi lah gitu kalau langsung kejadian ya. Iya, kejadian. Nah kalau yang bunuh diri ini kan jalan kereta api nih Pak. Betul. Nah, ya, jalan kereta api. Ada yang menabrakkan diri atau dia tiduran supaya memang tujuannya mau bunuh diri supaya dilindas? Ada Pak. Kejadian itu ada. Kejadiannya seperti pernah ditegur oleh abang-abang yang ngambil rumput. Rumah saya juga masih di sini. Si abang yang ngambil rumput nanya sama orang itu, Mang, kurnaon? Bilangnya jawabnya, Mang lagi apa gitu ya? Mang lagi apa? Bilang dia, nunggu kereta. Udah, nggak bunyi lagi, nggak ngomong lagi. Akhirnya dia langsung ada kereta api melindaskan diri. Iya. Ditabrak oleh kereta api, dilindas oleh kereta api. Begitu saya jajah anak dan istri ke Manonjaya, begitu balik, pas di warung ada yang teriak-teriak. Keretanya udah berhenti. Kang, ada orang yang bunuh diri, laki apa perempuan? Padahal orangnya belum tahu. Perempuan. Begitu saya tarik jalan pakai motor, ternyata mayitnya yang sudah meninggal itu ada di dalam papan, di dalam jembatan, di papannya. Sudah tidak ada kakinya, kepalanya tinggal sebelah. Nah itu seperti itu. Karena saya Masya Allah, kalau saya tahu belum ada orang, nggak bakal berani saya juga lewat gitu. Ternyata wah belum ada orang. Kondektur masinis baru pada turun, tapi abang warung bilangnya sudah ada yang lihat banyak di sana. Ternyata begitu saya ke sini, oh belum ada siapa-siapa. Mayitnya yang sudah meninggal itu ada di dalam papan, di dalam jembatan, di papannya. Sudah tidak ada kakinya, kepalanya tinggal sebelah. Ya mohon maaf, karena saya juga ngeri, saya matikan motor, akhirnya saya bawa motor begini. Tidak dilihat, tapi saya jalan kaki, tapi tidak dilihat. Tidak lihat ya, jalan. yang meninggal, yang mayitnya, karena ngerinya begitu. Itu Pak. Hancur Pak ya? Iya hancur, itu kejadiannya. Ya baru dari sana nanya ada yang parkir habis masukin mobil, terima uang. Saya tanya karena saya kena, ini siapa ini yang ini? Cuma dia jawab, akhirnya kayak mana ya? Kaget gitu ya, kaget. Itu kaget, itu fakta ya. Saya yang lihat. Akhirnya begitu ini saya tanya, udah ada yang tahu. Udah ada laporan polisi, tetap dia orang yang bunuh dirinya ragrag jatuh sana. Saya barulah pergi ke kantor polisi tanpa pakai helm, tanpa ini langsung ngomong, Pak mohon maaf di Cirahong ada yang bunuh diri gitu. Saya pulang dari Polres lewat Jalan Cigadung, barangkali ada yang tahu, tolong lihat nih, barangkali ada keluarga ada yang hilang dari Cigadung, lihat ya. Akhirnya berbondong-bondong banyak ke sini. Ini sudah nggak ada Pak. Malamnya Pak datang sama saya. Oh malamnya datang ke? Malamnya datang saya. Sampai saya mau pergi ke masjid sholat taraweh karena di atas, saya ke sana dia ganggu terus saya. Wah Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu gangguannya seperti apa Pak? Ya gangguannya seperti gimana ya? Tidak ada orang, tidak ada apa-apa, tapi terus aja mengganggu gitu. Tapi tidak itu. Wah saya baru sadar begitu ingat yang tadi itu hilang. Maaf saya itu tidak maksud itu, tapi saya itu yang menolong Anda, yang menolong kamu. Kalau saya nggak melaporkan ke polisi, mau siapa yang ngurus? Nah baru saya ngomong gitu, nggak ada. Pak polisi aja nggak berani, pegangnya pakai skop gitu, karena udah
berantakan. Kalau saya masih berani pegang ini kakinya ini gitu. Masih berani karena kaki dan tangan semuanya amburadul gitu. Amburadul ya. Itu berantakan. Pak. Itu Pak, ya. Nah, di sini kan terkenal dengan kondisi di mana orang kan sering bunuh diri, Pak ya. Sering terjadi bunuh diri dengan ada yang loncat atau dengan menabrakkan diri atau membiarkan dirinya digilas seperti yang tadi Abah ceritain. Itu ada nggak, Bah, kejadian mereka ini menteror yang lewat atau menteror warga di seputaran sini? Orang yang mau bunuh dirinya, Pak? Ya, setelah kejadian itu, istilahnya kalau bahasa Sundanya apa ya, ngajung-jurigan gitu. Itu kan dalam bentuk teror ya. Iya. Itu ada nggak? Ya, itu? Baik yang bunuh diri atau yang loncat gitu? Ada Pak, ada. Kalau dulu zaman bapak saya, karena bapak saya itu orang yang suka kontrol jalan kereta api malam-malam ya. Jadi itulah kadang-kadang seperti itu. Tapi bapak karena fokus dalam tugas, harus sampai dari stasiun Ciamis, harus sampai ke Manonjaya, menyelamatkan kereta yang mau lewat pada waktu malam hari itu. Jadi bapak itu tidak mau terganggu oleh itu. Cuma cerita. Besoknya cerita gitu, udah sampai ke rumah tadi malam ada yang begini-begini. Seperti apa tuh Pak kalau digambarkan? Ya kalau cerita ininya ya yang aneh-aneh aja Pak, yang tidak pernah ada jadi muncul ada begitu. Ya istilahnya kalau bahasa Sunda ririwa gitu Pak. Ririwa. Iya, kalau si bahasa Sunda ririwa gitu. Tapi orang tua saya, bapak saya yang suka melarang saya itu orang berani juga gitu. Orang yang berani. Kalau orang lain misalkan dilepas, bapak saya misalkan sakit, tolong kontrol jalan kereta api, kadang-kadang tidak berani kalau tidak diantar sama yang lain. Jadi kalau bapak saya pasti berani orang. Cuma ke anaknya tidak boleh jadi pemberani gitu. Gimana maksudnya nggak boleh jadi maksudnya pemberani? Jangan ngikuti jejak bapak, jangan ngikuti jejak bapak, kayak begitu. Larangan dari orang tua. Iya, larangan. Tapi hanya saya aja. Di antara kakak-kakak dan adik-adik saya aja yang paling nakal. Itu aja Pak. Nakalnya gimana tuh Pak? Nakalnya itu saya selalu ingin mencoba, selalu ingin tahu. Penasaran. Begitu Pak. Itulah penasaran. Yang lainnya nggak ada. Bentuk teror yang misalnya di jembatan ini, kalau malam-malam ini kan mungkin gelap kali ya? Iya gelap Pak. Gelap ya. Ada nggak pernah terjadi teror kepada orang yang lewat Pak? Kalau selama itu Pak, pengalaman saya nggak ada Pak, belum pernah Pak. Cuma istilahnya apa, begitu mau masuk beratnya mau merindingnya. Karena saya kalau pulang dari sekolah itu ya sekolah dari statik yang namanya tidak pakai kendaraan, jalan kaki ya, orang sudah tidak mau lewat, ojek sudah tidak mau nganterin ya, akhirnya paksa pulang aja jalan kaki. Itu kalau mau masuk itu berat, merinding. Pernah ketemu nenek-nenek gendong. Apa mungkin tadi tidak kelihatan, apa bagaimana, langsung lalu bilang tunggu. Saya boro-boro bisa lihat, saya sendiri berat. Wah, jalan aja gitu. Saya pegang buku begini bawa tas. Nggak pernah melihat. Bilang tunggu, tapi udah kelihatannya nenek gendong bawa gendongan di sini. Tapi saya nggak mau lihat lagi. Udah, itu aja Pak. Kondisi jam berapa tuh Pak? Kurang lebih? Ya sekitar ya. Kalau dulu itu Pak 7:30 itu udah sepi, udah nggak ada orang. 7:30 malam. Kalau saya kan suka istirahat dulu, barangkali ada mobil lewat, ya mau ikut. Ya intinya supaya nyebrang ke Cirahong aja, saya udah nyebrang udah aman gitu. Tapi ternyata semakin di sini semakin malam nggak ada, akhirnya terpaksa pulang. Kalau sekarang masih mendingan, banyak moto itu ini sampai pagi. Ya? Kalau dulu sepi banget. Berarti kalau dulu mobil boleh lewat Pak ya? Dulu boleh lewat Pak, mobil boleh lewat. Kalau sekarang ditutup kurang lebih 5 bulan Pak. 5 bulan? Ya 5 bulan ditutup total untuk mobil. Kalau motor boleh Pak, karena banyak pegawai kesana kemari, banyak anak sekolah, banyak yang kuliah di Unsil, banyak yang kuliah di Unigal gitu. Nah Pak, Abah, ini saya mau tanya nih, ini saya melihat siang seperti ini aja cukup
Cukup ngeri ini kalau buat saya, Pak ya. Iya, iya. Nah, ini kebetulan ada kereta nih yang lewat nih. Iya, iya, iya. Iya. Bentar, kita tunggu kereta dulu. Bang, itu di sana tuh kan ada tempat kalau orang nyebrang, ada tempat orang minggir ya kalau iya, kereta iya. lewat ya. Iya. Sebetulnya Iya, Bah, gimana? tempat penyeberangan tempat singgah itu bukan untuk orang yang main-main, tetapi bagi petugas jalan kereta api Yang mengecek. ya, yang mau ngecek ya. Akhir kalau begitu ada kereta api dia masuk ke apa namanya ke samping itu. Ya. Apa namanya loneng ya. Loneng ya. Loneng ya. Hari kalau ada kereta kalau Minggir udah dia, ya. ke pinggir, nah itu jadi nggak usah turun ke bawah, itu aja tempat mampirnya. Nah, Bang Nandang, jadi begini nih, saya melihat kondisi ini siang hari aja, saya melihat kondisinya tuh memang jembatan, Betul. tapi saya melihat seperti ya lumayan ngeri juga ya. Ini siang hari, apalagi kalau malam mungkin ya. Iya, iya. Ya saya juga nggak mau nyobain juga sih sebenarnya. Tapi kalau malam ini banyak nggak, Bah, kejadian-kejadian atau hal-hal mistis yang mungkin orang lain juga cerita ke Abah atau Abah juga pernah melihat sendiri? Ada nggak kira-kira, Bah? Kalau dulu Pak, ini isinya Pak begini ya. Kalau orang yang mau dagang, orang biasanya dari tempat Cigadung ya. Orang bawa tempe, bawa tahu lewat sini. Kadang-kadang ditarik-tarik gitu. Itu pada udah agak siang ya, harinya jam 4 ke sana ya. Oh, dia pakai motor? Enggak, kalau dulu enggak pakai motor. Jalan. Dulu kan dipikul. Begini mau ke Menonjaya, mau jual tempe, jual tahu. Banyaknya yang dari Cigadung, dari sana Cibodas lewat ke sini. Itu cuma nyandain aja. Diisengin gitu ya? Iya, diisengin itu. Jadi si karungnya ditarik-tarik? Iya, ditarik-tarik, tapi enggak sampai itu ya, enggak sampai jatuh, enggak sampai hilang. Cuma itu aja. Kalau yang belum biasa Pak, nggak bakal berani. Kalau yang belum biasa, tapi kalau udah biasa, enjoy saja kalau udah biasa. Tapi kalau belum biasa, wah pasti minta diantar. Tolonglah antar ke sana. Saya juga kadang-kadang waktu di sini, Pak bisa jajab saya nggak ke sana? Yang penting Pak bisa nyebrang gitu. Malam-malam ya? Yang penting saya bisa nyebrang ke sana. Kalau udah nyebrang saya udah terima kasih, udah saya antar. Seperti itu Pak Haji. Mereka nggak berani ya? Nggak berani kalau dia. Ya? Meskipun dia bawa motor, bawa mobil, kadang-kadang tik. Oh, pernah itu? Banyak nggak yang minta diantar? Banyak Pak. Kalau biasanya tamu gitu. Iya. Biasanya tamu yang mau lewat. Jadi ketika diantar sama Abah ke situ, sampai mana Abah nganter? Asas udah nyebrang Pak. Kalau udah nyebrang, ya udah nyebrang jembatan dia aman nggak? Jadi terus Abah nanti balik lagi? Balik lagi saya. Pakai motor? Enggak, Pak. Jalan kaki aja. Wah, lumayan ngeri juga ya. Kalau dia pakai motor, kalau saya harus harus di depan. Berarti kan lampu mobil itu nyorot gitu ke saya. Lampunya, sinarnya ke saya. Saya tidak ada apa-apa. Dia juga berterima. Nah, itu seperti itulah, Pak. Iya. Nah, Abah kan bikin rumah di sini. Iya. Tinggal di sini. Tapi katanya ada pesan dari orang tua jangan bikin rumah di sini. Betul. Kenapa dilarang? Mungkin orang tua saya karena sayang sama saya, kasihan belum ada siapa-siapa, jangan bikin rumah di sana. Tetapi saya itu selalu orangnya gimana Pak? Lawan kayak gimana ya? Bandel gitu. Bandel. Akhirnya saya bikin rumah di sini. Karena orang tua udah melarang, ya akhirnya tetap saya memaksakan bikin rumah di sini. Dalam waktu 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, begitu ada hujan besar, kena gempa lah, kena musibah rumahnya. Oh, inilah mungkin salah satu durhaka dari orang tua. Saya sadar Pak,
Akhirnya saya balik ke orang tua. Selama 6 bulan saya tidak bisa bangun rumah, masih bersatu dengan orang tua. Sudah 6 bulan saya baru bangun lagi rumah. Seperti sekarang udah sendiri lagi rumah. udah, iya betul Pak Haji. Jadi tidak numpang lagi. Tidak numpang lagi, itu dulu kan Pak Haji. Iya. Iya. Nah, ada mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Malam Mencekam sekalian nih berkaitan dengan wilayah daripada Cirahong ini, Pak. Ada pantangannya atau apa mungkin? Ini bagi rekan-rekan atau orang-orang yang mau berkunjung ke Cirahong, silakan aja ya. Artinya tidak ada yang melarang, tetapi jangan sombong gitu ya. Baiklah Sobat MM sekalian, itulah tadi kisah yang disampaikan oleh Abah Nandang seputar cerita mengenai horornya jembatan Cirahong. Nah, apa yang kita dengar di video ini, semoga ini memberikan banyak informasi dan hikmah yang positif untuk kita. Yang jelas, bukan hanya di jembatan Cirahong, dimanapun kita berada, tetap kita tidak boleh sombong ataupun sompral. Karena kita tidak tahu, kita tidak kenal wilayah itu. Oke, Bah, hatur nuhun, terima kasih sudah mau berbagi cerita di sini. Semoga Abah sehat-sehat selalu ya, Bah ya. Amin, amin. Baik Sobat MM sekalian, nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel Malam Mencekam. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu akan berakibat ya, berakibat fatal ya. Iya, iya, akan berakibat fatal nanti. Dan ini semoga memberikan manfaat yang, informasi yang baik buat kita semua. Apa yang disampaikan, jadi kalau Anda kesini jangan sompral.